Jadi, untuk kau, rakyat Malaysia yang sudah menghinakan kami dan membuat keributan di Madinah, saya yakin kau berangkat ke Tanah Suci sana menggunakan uang haram. Ada satu komen lagi yang paling sampai aku merinding ya. Dia cakap, kau pertanggungjawabkanlah ucapanmu itu nanti di akhirat katanya ya. Dan ini tambahan menghawa dingin di perkemahan Mina ini merupakan hanya kepada jemaah haji Malaysia sahaja. Ini ada lagi jemaah dari Indonesia yang coret-coret bukan lagi pakai spidol tapi pakai ludah. Astagfirullah, ini luar biasa kebiasaan di kampung dibawa sampai ke Tanah Suci Mekah. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boro Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, sebelum saya buat reaction, jadi banyak sekali komentar dari netizen Konoha ya yang mengatakan bahwa rumah saya ini rumah yang tidak patut untuk dihuni karena dia lihat di belakang ini katanya ini adalah kayu. Ini wallpaper adek ya, ini lemari ya. Kalau dirimu itu, badanmu itu dimasukkan ke dalam ya, muat ya. Jadi ini bukan kayu, ini wallpaper. Mainnya itu kurang jauh. Jadi pengalaman atau pengetahuan tuh kurang ya kan. Wallpaper ini. Cakep. Ini kayu. Alamak. Oh, itulah nggak bisa membezakan ya, biarkanlah, abaikanlah. Jadi ya untuk adik-adik di luar sana ya, bocil-bocil, ini bukan kayu, ini lemari ya. Ini lemari muat untuk dirimu ya, mau terjungkir balik ya, mau terlunggang langgeng di dalam itu muat, muat. Oke, jadi tak habis-habis memang ya. Ada aja yang diperhatikan ya kan. Kalau dilihat kayu rupanya apa boleh dikatakan miskin. Ih, nggak tahu dia zaman sekarang ya yang desain-desain terbuat daripada kayu tuh mahal. Apalagi di Malaysia ya, rumah-rumah kayu tuh coba cari tahu dulu ya kan. Kayu jati begitu ya. Macam rumah panjang di Sarawak tuh pakai kayu. Cari tahu dulu kayunya apa. Tapi masalahnya ya, ini bukan kayu, ini wallpaper. Coba keluar daripada tempurung itu supaya nggak cetek pemikiran ya. Oke, jadi kita akan kembali ke laptop utama ya. Jadi saya menerima ada beberapa video lah ya pemirsa. Banyak lah, tapi pendek-pendek ya pemirsa. So saya akan gabungkan ya. Ada satu video yang cukup viral untuk kita tanggapi mengenai ya statementnya tentang jemaah haji di Malaysia ini. Jom kita dengarkan. Ayah Ayu Ting Ayah Roja nggak terima Oh. dikatain Indonesia miskin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi terjadi keributan antara rakyat Indonesia PS rakyat Malaysia. Dan ini terjadinya di Tanah Suci Madinah pula. Astagfirullahaladzim. Semestinya orang kalau sudah ke Tanah Suci sana, dia akan fokus dengan amal dan ibadahnya. Dia tidak lagi sempat berpikir dan berkata yang buruk. Tapi itu tidak terjadi kepada salah satu rakyat Malaysia ini. Entah apa yang ada di otaknya sehingga mulutnya bisa melontarkan kalimat hinaan kepada Republik Indonesia dengan mengatakan orang Indonesia itu miskin. Hello, kau jangan seperti katak dalam tempurung. Jangan kau nilai rakyat Indonesia ini seperti apa yang ada di depan matamu. Ya, mungkin di depan matamu kau melihat orang Indonesia yang datang ke sana itu sebagai pembantu, sebagai pengurus jompo, atau buruh kasar lainnya. Tapi banyak juga loh orang Indonesia buang uang ke Malaysia. Nah,
Jadi, untuk kau rakyat Malaysia yang sudah menghinakan kami dan membuat keributan di Madinah, saya yakin kau berangkat ke tanah suci sana menggunakan uang haram. Karena kalau kau menggunakan uang halal, kau tidak punya waktu untuk berpikir dan berkata yang buruk. Tapi karena kau berangkatnya ke sana menggunakan uang haram, maka kau tetap berpikir dan berkata yang buruk. Haduh, inilah yang terjadi di dunia virtual dan non virtual. Ya, rakyat Malaysia sebagiannya suka menghinakan negara Indonesia dan rakyatnya dengan mengatakan kami miskin. Bagaimana kau bisa mengatakan Malaysia lebih kaya daripada Indonesia? Besar Kuala Lumpur saja tidak lebih besar dari 1/4 Pulau Sumatera. Ya kan? Kekayaan alam kami saja banyak diekspor ke negara Anda untuk kebutuhan hidup masyarakat di sana. Jadi saya pikir sebelum kau menghinakan orang, ada baiknya kau buka matamu lebar-lebar dan banyaklah kau jalan-jalan ke Indonesia agar kau tahu bahwa di Indonesia ini banyak orang kaya dan itu diakui dunia, bahkan masuk dalam Guinness Book dan jajaran orang terkaya di dunia. Dalam daftarnya itu banyak orang Indonesia. Ya kan? Makanya untuk begitu juga untuk orang Indonesia yang masih menggunakan identitas dari Indonesia tapi kamu menghinakan rakyat Indonesia dan negaranya, bagus kamu keluar saja dari bumi pertiwi ini dan menjadilah kau menjadi masyarakat yang baik dan yang benar di negara yang selalu kau puja dan kau puji. Ya, daripada kau capek-capek jadi penjilat, mendingan kamu sahkan kamu jadi warga negara Malaysia. Oke? Nah, untuk permohonan saya kepada Bapak Presiden Jokowi Republik Indonesia dan Presiden terpilih Republik Indonesia Bapak Prabowo, Menteri Luar Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia, saya bermohon dengan sangat hormat agar orang-orang atau oknum yang menghinakan Republik Indonesia dan rakyatnya segera ditindaklanjutkan ke ranah hukum, agar ini menjadi efek jera bagi orang-orang lainnya. Ya, semoga VT ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan pernah kau hinakan siapapun dan negara manapun, karena kau belum tentu lebih baik dari siapapun dan negara manapun. NKRI harga mati. Kau hinakan Republik Indonesia dan bumi pertiwinya, maka urusanmu adalah bersama kami. I love Indonesia. Video yang dimana Sis Ain mengatakan warga negara Malaysia ini pergi ke tanah suci memakai uang haram itu ya, di kolom komentar video tuh ya banyak betul komen-komen orang yang terluka ya dengan ucapan Sis Ain ini ya. Banyak orang yang merasa tersakiti ya dengan ucapan dia ya, sebab ya ada di kalangan mereka di mana mereka menabung uang dari muda baru menunaikan ibadah haji ya dengan uang tabungan itu ya. Tiba-tiba ada rakyat Indonesia pula mengatakan mereka menggunakan uang haram ya. Pastilah terluka hati mereka ya. Ada satu komen lagi yang paling sampai aku merinding ya. Dia cakap, kau pertanggungjawabkanlah ucapanmu itu nanti di akhirat katanya ya. Sebab memfitnah seperti itu ya. Sangat bahaya ya. Inilah ya ucapan ini ya. Kadang netizen Indonesia ini ya suka-suka hati aja kalau cakap untuk orang ya, apalagi untuk negara orang ya. Ini bukan hal main-main ya. Ini menyangkut ibadah ya. Kita katakan seperti itu ya. Jemaah Haji Malaysia terus diberi keistimewaan menerusi kerjasama Lembaga Tabung Haji bersama Masyariq Holdings apabila kemah di Mina dan Arafah dinaik taraf demi keselesaan.
Ketua Rombongan Tabung Haji Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman berkata, penambahbaikan itu hanya untuk jemaah haji Malaysia muasasah dengan melibatkan beberapa kemudahan antaranya tandas, penghawa dingin dan fasiliti kemah. Setakat ini katanya kerja-kerja naik taraf segala kemudahan di Mina dan Arafah mencapai tahap terbaik hampir siap iaitu 70 dan 80%. Untuk rekod, kadar bayaran haji untuk seorang bakal haji muasasah kumpulan B40 yang kali pertama menunaikan ibadah ini ditetapkan pada RM12,356 manakala RM19,152 bagi kumpulan M40. Manakala bagi jemaah T20, jemaah dikendaki muat bayaran penuh iaitu RM33,300. Tambah Syed Saleh, kemah di Mina itu dilengkapi permadani tebal untuk jemaah haji Malaysia selain mempunyai kemudahan kafeteria mini. Pada tahun ini, kemah di Mina tidak sama langsung dengan sebelum-sebelum ini. Iaitu dinding-dinding kemah ini telah pun dipasang gypsum board untuk lebih kukuh, lebih selamat dan juga lebih selesa pada para jemaah haji yang akan tinggal di dalam kemah ini. Dan yang penting sekali ialah kita ada penambahan air condition ataupun penghawa dingin. Pada sebelum ini, kita menggunakan penghawa dingin yang disediakan oleh pihak kerajaan atau pihak berkuasa di Mina, dan ini adalah alat penghawa dingin yang telah pun lama dan ianya kurang berkesan, dan tahun ini ditambah dengan air conditioning yang baru, dan ini tambahan penghawa dingin di perkemahan Mina ini merupakan hanya kepada jemaah haji Malaysia sahaja. Ya, ini satu kelebihan dan penambahbaikan kepada para jemaah haji muasasah dengan adanya gypsum board, dengan adanya air condition baru dan juga adanya pintu yang lebih kukuh untuk tutup supaya hawa di dalam kemah ini masih dalam keadaan yang sejuk. Dan satu lagi ialah permadani yang disediakan di setiap kemah juga adalah permadani yang orang kata wall to wall, tidak lagi sekeping-sekeping, satu, dan keduanya lebih tebal daripada tahun-tahun sebelum ini. Jadi dengan itu ia memberi keselesaan kepada para jemaah haji apabila mereka duduk di dalam kemah ini sepanjang 3 atau 4 hari nanti. Mau tahu nggak perbuatan terlarang yang masih dilakukan sama jemaah haji, khususnya jemaah haji dari Indonesia itu seperti apa? Nah, seperti ini. Allahu Akbar, entah apa yang ada di pikiran ibu satu ini, malah tiktokan sambil joget-joget di depan Ka'bah. Bukannya berdoa di depan Ka'bah, ini malah joget-joget, nauzubillah. Bu, sadar itu kiblat umat Islam, jangan dikotori. Ini ada lagi orang Indonesia bukannya berdoa di depan Ka'bah, malah main game, astagfirullah. Padahal di depan multazam, tempat berdoa paling dahsyat, di situ malah disia-siakan, padahal masih banyak umat muslim di seluruh dunia yang ingin datang ke kota suci Mekah tapi tidak mampu. Ini malah disia-siakan. Ada-ada aja kelakuan warga plus 62. Dan ini ada lagi jemaah dari Indonesia yang coret-coret bukan lagi pakai spidol tapi pakai ludah, astagfirullah. Ini luar biasa kebiasaan di kampung dibawa sampai ke tanah suci Mekah. Padahal cukup berdoa saja, ini malah coret-coret. Padahal sayang pergi haji ongkos mahal puluhan juta bahkan ratusan juta, sampai di Mekah malah berbuat syirik, nauzubillah. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Selamat menonton, enjoy. Aduh, macam mana lah itu ya. Sampai sekarang ya, video dari ayah ya seorang artis di Indonesia itu sampai sekarang ramai orang minta video penuhnya. Jangan bagi yang sekerat, jangan viralkan yang sekerat. Kita tidak tahu apakah betul yang mengatakan itu adalah orang Malaysia ya. Sebab yang saya ketahui ya, masa saya ada bahas ya, dan ada komentar daripada orang Malaysia, maybe orang Malaysia ini dah pernah pergi untuk menunaikan ibadah haji. So orang Malaysia ini mengatakan bahwa hotel ataupun restoran antara Malaysia dan juga jemaah Indonesia itu tidak digabung, jadi asing begitu, berasingan ya.
Jadi ini tidak tahu bagaimana kronologi yang jelasnya. Sebab kita tidak ada di TKP, tidak ada di tempat kejadian pada masa itu ya. So tidak, menurut saya ya, tidak baik untuk mengatakan bahwa para jemaah dari Malaysia ini pergi untuk menunaikan ibadah haji ya menggunakan duit haram. Itu kalau tidak betul satu fitnah ya. Jadi apa yang kita patut jauhi adalah ya menyebarkan fitnah seperti itu. Karena setahu saya ya pemirsa ya, kalau salah tolong diperbetulkan ya. Di Malaysia ini ada program yang namanya tabung haji ya, betul dibilang akak tuh tadi. Dari muda lagi orang Malaysia dah buat tabung haji untuk nanti mereka boleh menunaikan ibadah haji. Jadi apa ceritanya setelah video itu viral, setelah orang Malaysia merasa tak terimalah dikatakan pergi naik haji atau menunaikan ibadah haji itu menggunakan duit haram. Apa kelanjutannya? Ini dia. Ini saya memohon maaf kepada masyarakat Malaysia yang mungkin tersinggung walaupun sebenarnya nggak cocok juga, tapi saya memohon maaf karena VT itu tidak ada tujuan saya untuk menjatuhkan harga diri Malaysia ataupun mengecilkan Malaysia ataupun memojokkan orang di sana. Sekali lagi saya atas nama pribadi dan seluruh kru saya memohon maaf jika ada kalimat saya di sana itu yang menyinggung perasaan dari jiran tetangga. Tapi sedikit pun tidak ada tujuan saya dari VT itu untuk menyebarkan kebencian apalagi menciptakan konflik. Untuk itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini yang Atas cerita nama pribadi, tak dengar azan ya. meminta maaf kepada warga Malaysia yang tersakiti ataupun tersinggung atas video saya yang kemarin tentang azan. Ya, saya hanya manusia biasa gitu, tak luput dari dosa dan kesalahan gitu. Jadi saya dengan berbesar hati memohon maaf pada warga Malaysia karena Itu dia. Jika kita ya berkata atau mengeluarkan statement tanpa menggunakan logika, menggunakan isi kepala kita, menggunakan kepintaran kita, jelas-jelas kita malu sendiri. Dah jelas-jelas tadi menghina, mengatakan para jemaah Malaysia nih ya, para jemaah haji Malaysia ini berangkat menggunakan duit haram. Itu satu fitnah yang teruk sangat lah ya. Sampai tadi ada yang komen nanti di akhirat sana carilah begitu. Macam mana gitu ya. Saya terkadang tak habis pikir lah. Kita tuh kan pergi ke sana untuk menjalankan ibadah ya. Yang setahu saya juga ramai orang menanti giliran untuk dapat menunaikan ibadah haji. Kenapa kita pergi sana itu tidak menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya dan juga menjaga nama baik negara kita? Cobalah tadi joget-joget macam itu ya. Saya tidak tahulah ya apa yang ada di dalam pikiran ibu-ibu itu ya. Karena jika satu orang saja melakukan hal seperti itu boleh menjadi ya satu dampak ya, efek yang mencemarkan nama baik para jemaah haji yang nantinya akan datang ke situ begitu. Sementara kita tengok ya, jemaah haji Malaysia diberi keutamaan, keistimewaan hanya jemaah haji dari Malaysia saja. Coba ya, sebab apa? Bukan pergi ke sana itu bukan membahas miskin atau kaya, betul tak? Kalau udah sampai sana itu udah sama aja dipandang itu orang-orang di sana tuh sama aja karena niatnya ke sana kan untuk ibadah kan. Ya, jadi janganlah buat statement macam itu. Karena sangat itu tidak baik lah menurut saya ya. Menurut saya itu memang tidak baik lah ya.
jika itu jatuhnya ke fitnah, teruklah betul. Ya kan? Jadi kalau kata kakak kaya ini ya, yang katanya orang kaya ini ya, kalau meminta kepada para petinggi-petinggi di sana untuk mengambil tindakan agar ada efek jerah, Kak, coba kakak bagi tahu dulu untuk penyebar-penyebar berita hoax antara Malaysia dan Indonesia ini ya. Itu coba ditangkapi dulu ya, karena apa yang dilakukan para oknum-oknum itu juga lebih bahaya, sebab mereka menggiring opini, terjadilah konflik sehingga tersebarlah kebencian begitu. Itu dulu, karena kan kalau kita cek di mana-mana sosial media itu banyak sekali kita boleh jumpai channel-channel hoax dari negara kita sendiri ya, oknum-oknum kita. Jadi cobalah diajukan dulu yang itu ya, disekat dulu itu ya kan, agar tidak ada lagi ya yang membuat pemikiran-pemikiran generasi berikutnya rusak. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita sebagai manusia janganlah pernah membuat satu fitnahan, karena fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Ada lagunya itu pemirsa ya kan. Nah, kita sebagai manusia janganlah pernah menilai orang lain itu buruk ya, karena apa yang kita ucapkan juga itu bisa menilai diri kita baik atau buruknya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye bye.